Perkenalkan, nama saya Hairul Kurniawan, saya dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan mengimplementasikan program assembly untuk kontrol LED berbasis microcontroller dengan simulasi Proteus. Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya akan membuat terlebih dahulu halaman kerjanya. Pertama-tama saya akan membuat proyek baru, lalu ubah namanya sesuai kemauan. Di sini saya menamainya proyek saya. Lalu next lagi, dan next lagi. Oke, di sini pilih di bagian nomor 2 yaitu Create from Word Project. Di family-nya pilih tulisan yang bertulis 851. Setelah kita masuk ke dalam lembar kerjanya, saya akan menambahkan lampu LED warna biru dengan cara mengklik simbol P yang ini. Setelah itu, saya akan membuat 8 lampu LED yang sejajar. Setelah semua lampu terpasang, sekarang kita masuk ke masalah pertama, yaitu membuat lampu LED menyala 4 dan mati 4. Oke, kita sekarang masuk ke source code untuk membuat kodenya agar lampu tersebut bisa hidup. Di sini kita tambahkan move P0 dengan bilangan biner 111000B. Oke, sekarang saya akan menjalankan programnya. Bisa dilihat di lampu D1 sampai D4 menyala, sedangkan D5 sampai D8 mati. Ini menandakan program yang saya buat berhasil. Oke, kita akan memasuki masalah kedua, yaitu bagaimana membuat lampu tersebut menyala secara berurutan, dimulai dari D1, D2, D3, D4, sampai D8. Oke, sekarang kita kembali ke source code untuk membuat kodenya. Di sini di move yang awal tadi bernilai 111000B menjadi 11111111B, dan di loopnya diisikan dengan move A dengan bilangan biner 11111110B. Di sini ada perbedaan dengan yang awal, yaitu di sini memakai delay untuk mengatur kecepatan pergerakan dari lampu tersebut. Oke, saya akan langsung menjalankan programnya. Nah, di sini terlihat bahwasannya lampunya sudah berjalan dari D1 sampai D8. Oke, kita akan memasuki masalah ketiga, yaitu bagaimana cara agar lampu tersebut menyala bergantian. Nah, kita sudah masuk ke codingnya. Di sini terlihat ada perbedaan dari masalah kedua, yang dimana bagian move P0 yang memiliki biner 11111111B menjadi 11111110B, dan di bagian loop-nya tidak memakai move lagi. Oke, sekarang saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini terlihat lampunya sudah menyala secara bergantian. Oke, di masalah keempat, ini cuma disuruh mengubah delay-nya saja. Di sini kita melihat pergerakan lampunya lumayan lambat ya.
kita akan mengganti delay-nya menjadi 200 terlebih dahulu. Nah, terlihat pergerakan lampunya sudah mulai cepat dari sebelumnya. Sekarang saya mencoba lagi mengubah delay-nya menjadi 150. Dan terlihat lampunya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian analisis dan kesimpulan. Analisisnya, berdasarkan hasil implementasi, ditemukan beberapa hal penting yang mempengaruhi keberhasilan program dalam pengendalian LID. Yang pertama, intrusi logika yang digunakan berpengaruh langsung terhadap efek visual yang dihasilkan. NL atau ORL digunakan untuk mempertahankan kondisi bit sebelumnya, sedangkan move digunakan untuk menggantikan seluruh kondisi bit. Yang kedua, instruksi SJMP menghentikan program secara permanen pada kondisi akhir tertentu, sedangkan SJMP loop membuat program berulang tanpa berhenti atau looping. Yang ketiga, kecepatan menyala LED bergantung pada durasi tunda atau delay yang dihasilkan oleh loop pengulangan. Karena register 6 dan 7 terbatas pada nilai 8 bit, yaitu maksimal 255. Penambahan loop bersarang diperlukan untuk menghasilkan delay yang lebih lama. Dan yang keempat, kesalahan awal berupa hasil nyala LED yang terbalik dari kode program menunjukkan pentingnya memverifikasi karakteristik rangkaian sebelum menulis program, karena logika kode assembly sepenuhnya bergantung pada bagaimana komponen fisik dirangkai. Karena program yang saya pakai memiliki sistematik bersifat active flow, yaitu LID menyala saat pin diberi logika 0 dan mati saat diberi logika 1. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengendali LED pada microcontroller 8051 dapat dilakukan dengan mengatur nilai biner pada register port 0 menggunakan instruksi assembly seperti move, NL, ORL, dan RL. Kedua, efek nyala LED statis atau nyala 4 mati 4 berurutan dan bergantian dapat dihasilkan dengan memilih instruksi logika dan struktur perulangan yang sesuai dengan efek yang diinginkan. Yang ketiga, kecepatan efek nyala LED dapat diatur secara fleksibel melalui subroutine delay dengan menambahkan loop bersarang sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, keberhasilan program assembly dalam mengendalikan perangkat keras tidak hanya bergantung pada kebenaran logika program, tapi juga pada pemahaman terhadap karakteristik rangkaian elektronika yang dikendalikan, khususnya konfigurasi active high dan active low pada LED yang digunakan.